Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Overingki. Perkenalkan, nama saya Fabri Salodavi Kotama. Saya Hanisa Putri Larasati. Saya Najwa Syana Saudita Umar ingin melakukan observasi tentang aspek hukum dan etika bisnis kantor jasa akuntansi MAB. Pertama-tama, apa bisa dijelaskan profil perusahaan seperti nama resmi perusahaan, bidang usaha, lokasi utama operasional, serta skala usaha dan jumlah karyawan yang bekerja di sini? Oke, jadi nama resmi entitas bisnis ini tuh Kantor Jasa Akuntan, Mukam Alifian, Bahari dan Rekan. Untuk bidangnya ini lebih ke jasa akuntansi dan keuangan. Menurut PMK nomor 216 2017, jasa yang bisa diberikan oleh Kantor Jasa Akuntan itu ada 9. Tapi untuk saat ini di KJA MAB ini yang telah dilakukan itu masih ada 5. Yang pertama kayak jasa pendampingan laporan keuangan, jasa studi kelayakan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, dan konsultasi manajemen. Terus ada jasa sistem teknologi informasi, sama yang terakhir itu jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk lokasi utamanya di Kota Malang. Untuk skala dari KJA sendiri skalanya masih kecil, untuk karyawannya masih ada 3. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sejarah pendirian perusahaan ini? Meliputi kapan berdirinya, siapa pendirinya, dan apa ada perubahan bentuk hukum sejak saat itu? Lalu, bagaimana struktur organisasi perusahaan beserta pembagian peran dan tanggung jawabnya saat ini? Untuk sejarahnya itu KJA itu mulai berdirinya itu 1 September 2015. Baru punya izin terbit dari Kementerian Keuangan itu mulai 2 Desember 2015. Untuk pendirinya itu ada 3. Yang pertama Mukam Umar, yang kedua Alifian PH Lazwati, yang ketiga Anton Bahari. Untuk perubahan bentuk hukumnya sampai sekarang masih belum ada sih. Jadi belum ada perubahan bentuk hukum. Untuk strukturnya itu tunjukin aja ya kayak gini. Di sini ada rekan pimpinan, terus ada rekan 1, rekan 2 dari 3 pendiri yang tadi, terus ada manajer, supervisor, sama 2 staff. Untuk tanggung jawabnya sendiri, kalau untuk dari rekan pimpinan itu memastikan bahwa pengendalian itu berjalan dengan semestinya, terus menjadi motor atau penggerak utama budaya internal yang menguatkan mutu. Yang 2 ini bisa memastikan laporan yang diberikan telah sesuai dengan keadaan, memastikan bahwa pelaksanaan perikatan sudah sesuai dengan standar profesi dan ketentuan yang berlaku. Untuk manajer atau supervisor itu memastikan bahwa prosedur yang telah dilakukan dan diikuti itu telah sesuai sama prosedurnya. Terus untuk yang staffnya itu melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan oleh ketua tim. Nah, untuk selanjutnya mengenai kegiatan usaha, jenis kegiatan apa yang menjadi fokus utama perusahaan dan bagaimana proses penyediaan jasanya. Bisa juga dijelaskan siapa mitra kerja utama, sumber permodalan, dan bagaimana alur pendapatan perusahaan berjalan. Oke. Untuk jenis kegiatan utama di KJA MAB ini yaitu konsultan. Kalau proses penyedia jasanya, pertama itu klien memberikan surat permohonan permintaan jasa ke kami. Lalu pihak KJA atau kami ini memberikan pengajuan proposal penawarannya disertai company profile dan sertifikat pendukung perizinan kantor. Lalu setelah itu klien membalasnya dengan surat negosiasi harga. Terus kalau misal udah deal dua-duanya antara KJA dengan klien, KJA memberikan surat perikatan kepada klien. Untuk mitra kerja utamanya yaitu pimpinan, karyawan, dan calon pihak klien. Untuk sumber permodalan itu berasal dari pendiri atau pemilik. Kalau alur pendapatannya itu, pendapatan KJA itu berasal dari jasa yang telah diberikan dengan pembayaran sebanyak 2 termin. Nah, biasanya termin pertama ini sebesar 50% dibayarkan saat perikatan tadi udah ditandatangan, dan termin kedua sebesar 50%-nya ini dibayar jika jasa yang dikerjakan ini udah selesai. Tapi untuk persentasenya ini bisa berubah tergantung kesepakatan klien sama KJA. Kemudian dari segi aspek hukum, dalam bentuk badan hukum apa perusahaan ini didirikan, dan apakah semua izin usaha serta dokumen legal sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Kalau untuk badan hukum di KJA MAB ini yaitu firma. Kalau memiliki semua izin, ya KJA MAB ini memiliki semua izin usaha dan dokumen legal dari Kementerian Keuangan.
Bagaimana kegiatan perusahaan saat ini serta mekanisme tanggung jawab hukum antara pemilik, mitra, dan karyawan diatur di perusahaan ini. Kalau untuk kepemilikan perusahaan yaitu dimiliki oleh 3 orang pendiri yang sudah disebutkan tadi. Kalau untuk tanggung jawab hukum yang mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memiliki perjanjian atau kontrak resmi dengan pemasok, karyawan, atau konsumen? Jika ada, bagaimana mekanisme kerja sama tersebut dijalankan dan dijamin legalitasnya? Oke, jadi kita dengan perusahaan itu memiliki kontrak resmi dan mekanismenya itu tergantung jasa yang kita berikan. Kita kan perusahaan jasa, jadi jika pendampingan laporan keuangan itu kita hanya mereview, sedangkan penyusunan laporan keuangan kita dikasih datanya, lalu kita yang menyusun laporan keuangannya. Dan kita juga pernah nyusun RKAP itu data dari klien, terus kita yang nyusun RKAP. Hanya dalam hal tantangan hukum, apa saja permasalahan yang pernah dihadapi perusahaan terkait izin, perlindungan merek, perselisihan kerja, atau perpajakan, dan bagaimana perusahaan menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Alhamdulillahnya untuk saat ini perusahaan nggak ada itu sih, masalah hukum itu. Itu tadi serangkaian wawancara yang telah kami lakukan di KJA MAB. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.